Bawa satu angkot ya kan? Iya, satu kabupaten ya loh. Satu kota Madia ini kalau perlu. Itu kurang ajar namanya sekolahnya gitu. Tapi begitulah emang negeri kita ini. Iya. Kenyataannya. Apalagi Sumut, aduh nggak usah cerita lah Sumut. Sumut, nggak usah cerita. Udah di kota sana ya Pak. Negeri para penyebab. Itulah dia. Negeri para penyebab. Iya, kata si Terilin, negeri para penyebab. Apa nih Gre? Negeri Wakanda. Negeri Wakanda. Tapi gini, jangan berpikiran negatif juga. Sepandai-pandai manusia mengupayakan sesuatu, setiap kita ini kan takdirnya ada ditulis. Siapa sih di dunia yang bisa menentang apa yang ditulis Tuhan? Dari mana nih? Saya dulu pernah ada apa ya, satu kelas saya itu yang ngambil teknik industri sama-sama ngambil USU. Satu nilainya hasil rekayasa, satu emang dia pinter gitu. Dua-dua ngambil teknik. Akhirnya yang pinter ini kalah gitu, yang pinter asli ini kalah. Tapi dia tes lagi, di situ masuk dia di jurusan yang sama gitu. Memang dasar kayak mana ya? Memang dasar rezeki itu udah ditakar. Mau kayak manapun dialihkan manusia bakal datangi kamu lagi dia gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau emang itu rezeki kamu, berupaya aja. Kalau emang dasar itu rezeki kamu, dituliskan untuk kamu. Mau kemana pun bakal jumpa balik gitu. Yang penting kamu berupaya, jangan nyantai-nyantai aja di rumah. Tiba-tiba berharap emas jatuh dari langit, itu mustahil. The world falling down. Kemarin kan kita udah selesai nih tes cerita sejarah. Tapi saya mau kita agak-agak baca sedikit tentang halaman 68. Ceritanya soalnya agak-agak seru nih, agak-agak seru. Ini baru dia. Halaman 68. Ya. Ringo Dani dia. Saya absen dulu deh. Gimana sih? Itu aku Ringo Dani. Baca-baca ini. Malam sama Jinsa. Ntar. Saya absen dulu. Biar kenal. Ahmad Zaidan ada? Wahyu? Enggak. Manzal? Iban? Capra? Salam. Dari mana? Kita kan kamar mandi bertiga. Reza? Safiro? Hah? Nggak ada. Fikri Aulia? Ya. Fazli? Arya? Torik? Abdurrahman? Batul Haki? Farhan? Gadi Fanbal? Irfan? Hafiz? Vaksin ya, Oh iya. Irfan ada? Hafiz? Ini vaksin terakhir. Vaksin aja. Terus Askia? Rasidi? Maulid Adi? Ada yang suka belum saya panggil kan? Apa namanya? Iya, kayaknya new face. New face. Asal jangan poker face aja. Tapi namanya sama Reja ya? Reja ya. Poker face nanti. Iya, anak baru ya? Baru mau saya tanya nih, siapa yang di kelas ini pindah dari Bandung? Ada ya? Ada.
Wali Atala. Gak datang dia Sat. Siapa namanya? Wali Atala. Belum ada di sini namanya kan? Wali asal kan namanya. Iya, Wali Atala. Atala itu ya. Atala Lilita. Atta Gledek namanya. Atta Gledek. Coba baca yang halaman 68 itu sih. Dia. Sehari-hari ya baca ya. Dia. Kuat ya. Seru nih cerita yang tentang nenek moyang kalian. Yang sebenarnya adalah menantu Kalian perhatikan. Buwono II sendiri yang diberkatakan dengan perhatian dan mangker pada Ratu Agung. Pada malam yang agak gerimis ini tampak duduk di dalam kereta kuda bersama Raden Mas Sunarko. Sang oleh Ratu juru bicara menuju Brandenburg menemui Jan Willem van Rijn yang disebut namanya terakhir di atas ini. Baru sepekan di negara atau wilayah kota yang didiami raja, dan kelihatannya dia bisa begitu cepat menyukai pekerjaannya di sini. Dia salah satu pusat kerajaan Jawa yang selama ini hanya diketahuinya dari catatan-catatan di Mesir. Dari catatan itu pula dia mengenal pusat kerajaan Jawa yang lain di timur Jakarta, yaitu Surakarta, yang penguasanya terus saling cemburu walaupun sudah dibuat babat palihan negari atau lebih dikenal perjanjian Giyanti pada 12 Februari 1755. Oke, selanjutnya ayo. Terlebih dahulu saya bilang bahwa Jan Willem van Rijn adalah seorang oportunis bedegong. Berasal dari Belanda negara. Lahir di Belgium, daerah Limburg yang seluruh penduduknya. Bentar, agak pause bentar ya. Yang bisa menyimpulkan cerita ini, sedikit aja simpulannya, intinya apa? Saya kasih tambahan 10 poin untuk nilai rapor semester 1. Lanjut, menyimpulkan isi ceritanya. Tapi Masya Allah, demi mencari muka pada proses kekuasaan di Hindia Belanda, sesuai dengan agama yang dianut oleh keluarga kerajaan Belanda di Amsterdam saat yang Protestan bergaris kaku Calvinisme, maka dia pun lantas gandul bermain-main menjadi bunglon, membiarkan hatinya terus bergerak-gerak sebagaimana air di daun talas. Intialah sifat-sifat Jan Willem van Rijn ini sebagai pinang gelar dua dengan sifat-sifat dan merejo dua yang bagai keledai yang bagai kedelai di pagi tempe di sore. Nanti pada 16 tahun yang akan datang Jan Willem van Rijn bakal berubah lagi warnanya, yaitu di masa jatuhnya tanah air Nusantara ke tangan Inggris sehubungan dengan peperangan yang berlangsung di Eropa sana, di mana Inggris berhasil mengalahkan Prancis sehingga Indonesia berada dalam batas republik di bawah kendali Prancis terhadap Belanda. Marwar menjadi milik Inggris. Di saat itulah nanti Jan Willem van Rijn akan membuka topeng kepada Letnan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles. Ketika Danu Rejogo datang kepadanya, dia menyebut dengan bahasa Melayu yang fasih. Sementara pejabat keraton Yogyakarta yang merupakan musuh dalam selimut dari Sultan Hamengkubuwono II ini lebih suka bercakap bahasa Jawa. Sugeng, kata Danu Rejogo, menundukkan kepala dengan badan yang nyaris merengkok seperti udang rebus. Jan Willem van Rijn bergerak menyamping, membuka tangan kanannya, memberi isyarat kepada Danu Rejogo untuk masuk dan duduk. Agaknya untuk penampilan yang berhubungan dengan bahasa Belanda, apa ya, besok dan lebih kurang bermakna kata krama santun sesuai peradaban. Alih-alih Jan Willem van Rijn sangat peduli, dan hal itu merupakan sisi menarik darinya yang jali di antara sisi-sisi lain yang menyebalkan. Jadi, informasi apa yang bisa Tuhan kasihkan kepada saya? Ada Jan Willem van Rijn sendiri. Melalui olehnya dan Rejo berkata, seperti Tuhan ketahui bahwa baik de jure maupun
de facto sudah tidak ada dalam kerajaan Mataram. Sebab semua keputusan dalam ketanegaraannya menyangkut politik dan ekonomi sepenuhnya sudah diambil alih oleh Osip. Tapi perlukah Tuhan ketahui dan sebolehnya Tuhan sampaikan kepada Gubernur Jenderal di Batavia bahwa semua raja mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono II sama-sama secara diam-diam dengan siasat yang berbeda menyusun kekuatan untuk melawan kekuasaan Belanda. Dan bilang pada jenis terkebun, pangkat hidungnya menekuk ganjar. Katanya dalam mendatanya yang datang menyusun kekuatan. Yang Tuhan, sahut Danurejo II dengan semangat itu. Kekuatan dalam pengertian daya tahan yang lebih asasi dari sekadar keteguhan dan ketegaran. Kekuatan macam apa itu? Kekuatan yang dibangun di atas landasan kebencian kepada musuh. Apa maksud Tuhan? Kekuatan yang dibangun di atas landasan kebencian kepada musuh. Oke, lanjut, Torik. Pasifik gitu. Jawaban ya lagi keluarga dan menjual untuk kepala untuk menunjukkan sikap tidak hakim. Dia menunjukkan rasa percaya diri dalam niat untuk mengasut. Barangkali Tuhan akan menganggap enteng para begini, tapi selainnya Tuhan ketahui sebab pertama. Tuhan masih dalam di sini bahwa kami bangsa Jawa sangat kesat terhadap suara hati itu perasaan dalam tubuh misalnya sekaligus menjadi desa Tuhan. Naga-naga yang cenderung pada jenis sehingga kemudian itu berangkat makna yang diterima oleh dan menjual. Apa katanya dalam wajah itu? Katakan tegas. Ya Tuhan pasti ada dan menjual tentang menemukan kepala dalam fitrah yang ajib seperti tadi. Sekarang ini Sri Sultan sedang dapat membangun kekuatan dalam fitrah rakyat bukan cuma dengan gembira, tapi juga dengan cara menanamkan perasaan kebangsaan yang memiliki Belanda melalui ranti-ranti kebudayaan adiluhung budaya yang bernapas panjang. Apa maksud Tuhan? Rasa benci mereka di dalam ranti kebudayaan yaitu seni atau wayang yang membacakan budaya kami yang berhias dan daya serapnya amat istimewa. Daya serapnya amat istimewa masuk dalam jiwa dalam sanubari dalam panjang hayat di kami badan. Tunggu, ada Jamilam, Panrisen, Abu dan Azaya Hasan. Jamilam wayang dan penuh punya nafas panjang. Bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan itu? Maaf Tuhan Panrisen, Tuhan ketahui wayang dan penuh berasal dari guru Buddha Jawa. Sekarang setelah Islam menjadi agama Jawa dan melalui wayang dan penuh itu tetap berlanjut dari kebudayaan bangsa. Maaf Tuhan tidak melihat sebagai kekuatan. Jamilam, Panrisen diam sejenak menolak, lalu mengangguk-angguk. Pasti dia mendapat tanpa diduga sesuatu yang amat berguna sebagai senjata rohani, senjata yang abstrak, tapi sebenarnya senjata yang mampu untuk menangani perang-perang perang. Kamu dengan kata-kata yang tidak diucapkan. Dalam kepergian yang sendiri, dia menemukan jalan yang sedih, yaitu dia anggap lebih baik bertanya, hingga mendapat atas saran dari Gubernur Jawa. Oke, lanjut. Hiban. Hiban ada nggak? Iya. Nggak ada ya? Ada ini. Kuatlah. Ya, amati aja masing-masing sambil main.
Lanjut. Gimana tuh, Beca? Tempat jeda sekian bertukar, merasa tidak punya simpanan kata-kata untuk menanggapi kata-kata Danu Rejo. Akhirnya dia memilih mendengar apa yang dipunyai dan mendengar menantu Sri Sultan ini. Kata dia belum pandai satu sama tua. Maka saya dapat melihat sepatah jam Sri Sultan, kata Danu Rejo. Beliau memang mertua saya, jadi harap Tuan mengerti bahwa sebagai menantunya saya lebih tahu apa yang saya katakan tentang dirinya. Jeda lagi sekian bertukar. Setelah itu jadi belum pandai bertanya, apa Tuan menganggap Sri Sultan bercakap mengenai kekuasaan atau apa dia juga secara langsung sudah melanggar perjanjian dengan pihak company. Bukan cuma kurang cakap Tuan Pandri, kata Danu Rejo, dirauh sangat ucapannya. Tapi sesungguhnya Sri Sultan tidak becus. Makin hari makin besar jurang kemelut terjadi di lingkungan keraton, yang memang pelanggaran merupakan pemandangan sehari-hari di depan mata. Jadi Pandri menerka-nerka ambisi Danu Rejo di balik pernyataannya kerang kerong itu. Sambil menatap lurus-lurus ke muka Danu Rejo setelah membagi arah pandangannya kepada Raden Mas Narko yang sangat tolek, dan William Pandri berkata dalam hati, Artinya aja. yang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi yang bebal membeberkan ketololannya. Kecoa ini pasti berharap kedudukan yang memungkinkan baginya bisa melakukan korupsi. Dan Rejo tak memangsa dicercas, sebab ketika Jenderal Lempar berkata begitu dalam hatinya, dia melakukan dengan memasang senyum di muka. Karuan dan Rejo pun memasang muka manis atas kodratnya yang muka dua. Dia mengira Belanda di hadapannya menghargainya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Si Danu Rejo ini mencari perhatian sama Belanda gitu, saat buka dua gitu. Oke, terus? Dan supaya dapat kedudukan yang tinggi, dia kayak sosial terapi. Apa pencitraan dia? Terus tanggapan Belanda? Belanda itu udah tahu gerak-geriknya si Danu Rejo ini gitu. Bakalannya dia mau dapatkan kedudukan yang tinggi juga. Oke, dia dari apa kedudukan Danu Rejo di situ diceritain? Nantinya Sri Hamengkubuwono II. Iya. Oke, untuk Wahyu ya. Siapa lagi yang ada? Rejo menjilat tak? Ya, penjilat ya, bisa dikatakan gitu. Simpulkan dalam satu kalimat atau dua kalimat. Ini kita disuruh buat opini kita nih. Oke, saya udah Dia berencana, yang Pendapat. nampaknya merasa untung untuk sini. Siapa namanya? Pandri Nasution ini. NST, Pandri NST ini. Sebenarnya di dalamnya ada dia melihat untuk. Oke, udah bisa lah. Setia. Colong lagi, colong lagi. Jadi si Danu Rejo ini penjilat. Dia buat rencana, dia mau berdiskusi rencana sama si Rit Nasution ini untuk kalah untuk melawan Belanda. Tapi sebenarnya dalam rencana itu ada rencana lagi untuk entah kekuasaan atau apa. Oh, kong kali kong berarti. Oke. bulan ketemu bulan lah. Satu lagi saya ambil nilainya. Siapa yang bisa menentukan nilai apa yang terkandung di cerita ini? Terserah. Yang kalian dapat mau nilai religi, budaya, politik, terus sosial, terserah yang mana aja. Jangan membuka dua. Iya betul. Sosial. Kayak Fadli. Satu. Siapa lagi? Politik, tapi kasih tahu ininya kutipan teks yang menunjukkan itu politik. Atau budaya, tentukan mana yang kutipan menunjukkan budaya, atau misalnya sosial, mana yang menunjukkan sosial. Ya, yang mana? Yang pas dibilang sama siapa si apa namanya? Siapa? Gimana di halaman berapa? Halaman 70 Ustaz. Yang tentang Berdegong. wayang-wayang itu Ustaz. Jadi dibilangnya itu karena apa, wayang dan tembang berasal dari leluhur Hindu Buddha Jawa. Sekarang setelah Islam menjadi agama Jawa, leluri wayang dan tembang itu tetap berlanjut. Jadi kebudayaannya itu tetap dilanjutkan sampai generasi selanjutnya itu Ustaz, setelah Islam masuk. Oke, good. Siapa namanya? Si Farhan ya? Ustaz. Oke, berarti saat kalau dari Ada lagi? politik, Nah, mana kutipannya? quote-nya berarti yang yang jadi bertindak dengan pengetahuan tapi yang bukan membeberkan ketololannya. Kecoa ini pasti berharap kedudukan yang memungkinkan baginya bisa melakukan
Oke. Satu lagi masih ada nih satu nilai urgent di sini yang belum kalian sebutkan. Ada politik ya. Politik udah, budaya udah. Satu lagi apa? Religi apa? Situ ada contoh kutipan. The religi. Apa? Ada nggak? Yang di awal ya lah tuh di awal. Oh ini tahu bentar. Nah, apa? Lebih dalam pasti nanti bilang bahwa John William van Leeuwen apa sih? Ini adalah Begong, asalnya dari Belanda Tenggara. Nah, di Netherlands daerah Limburg yang seluruh penduduknya Katolik, Indonesia Allah. Demi mencari muka pada pemegang kekuasaan di Hindia Belanda sesuai dengan agama yang dianut oleh keluarga kerajaan Belanda Amsterdam ya. Yang di sana yang Protestan bergaris kaku Calvinisme. Iya. Lantas dia pun bermain-main menjadi bunglon. Bunglon memberikan hak ini untuk bergerak sebagaimana air di dalam tanah. Iya. Jadi demi sebuah jabatan, dia yang awalnya Katolik pindah ke Kristen Protestan hanya supaya dia mendapat nama baik di keluarga kerajaan Belanda. Itulah si Jan Willem van Rijs. Jadi itu nilai religi. Apa dia Katolik pindah ke Protestan kan? Hah? Tapi dia bunglon, San. Bunglon itu masuk dalam hal agama. Cuma bahasa kiasan ya. Karena ada tuh, kalau nggak salah saya lupa, kalian kan mungkin lebih ingat lah hadisnya yang dia orang yang memain-mainkan agama itu jadi kayu bakar selamanya di neraka. Sudah dia ntar masuk Islam, ntar Kristen, ntar pindah lagi agamanya gitu, hanya sekedar citra agamanya itulah yang kekal abadi di neraka. Jadi dia seperti itu. Terus si Danorajo ini pun menganggap dia dapat pandangan baik sama si Jan Willem van Rijs, padahal Jan Willem van Rijs itu bahasa Belanda dibilangnya kan tadi bahwasanya yang cerdik itu bertindak dengan pengetahuan, tapi yang bebal itu membeberkan ketololan. Gitulah Indonesia nih, makanya lama kali merdeka ya. Kita dijajah itu sebenarnya kalau dari sejarah enggak 350 tahun, cuman 90 tahun. 200 tahun pertama Belanda itu datang ke Indonesia tujuannya berdagang karena dia lihat potensi alamnya bagus, orangnya ini gampang dipecah belah. Indonesia ini banyak rezekinya gitu. Jadi udah diadu domba. Akhirnya 90 tahun terakhir itu dijajah. Tapi yang jajah benar-benar itu sebenarnya Jepang. Belanda itu tujuan awalnya tak dijajah. Cuma kadang dilebay-lebaykan sejarahnya 3,5 abad. Padahal enggak. Kita sebenarnya 200 tahun pertama itu bagus Belanda sama kita. Kok kita kayak transaksi perdagangan. Tapi akhir-akhirnya karena kita gampang dipecah belah gini, kita malah keluarga kerajaan loh yang pecah belah sendiri negaranya. Apakah kita gampang kali dijajah? Nah, seperti itu kondisinya. Oke, thank you sudah ngambil ini. Jadi kita udah tutup ya masalah nilai moral, sosial, budaya, dan ketuhanan pada teks cerita sejarah. Dan yang masih belum mengumpulkan ujian, kayak sedikit kali lah kertas ujian ya. Udah saya checklist sih, tapi belum saya nilai, jujur aja belum, karena saya masih fokus ke kelas 10-11. Nanti malam rencananya saya posting semua nilainya di grup sesuai dengan yang ujian. Yang belum ujian selalu diminta sama Ustadz Fahyu nama-namanya, tapi saya nggak kasih. Karena saya gini, malam ini dikumpul aja lah semua biar saya masuk menilai. Saya malas sekali ngelaporkan kayak gitu, ngelaporkan siapa lagi mau ujian, nanti kan marah lagi. Akhirnya saya juga nanti yang minta satu-satu gitu. Bagus, langsung aja kumpul ke saya kasih nilainya, selesai deh. Atas apa ujiannya? Iya, ada tuh yang masih belum ngumpul. Nanti saya posting lah di grup kita yang kelas 12 itu. Hah? Apanya? Iya, yang mid kemarin. Mid. Atau ujian praktek? Enggak, mid yang ujian tulis. Yang baru siapa? Atau ustadz yang kemarin itu ada yang nggak ngasih, makanya nanti saya. Jadi dia yang nggak ngasih. Iya. Itu kalau saya nggak ngasih. Iya, makanya nanti saya cek di grup kalau yang rasanya udah ujian tapi namanya nggak di situ, berarti ustadznya lupa. Karena ustadz itu kemarin ngasih tapi kok sedikit kali ya kertasnya gitu. Ada yang Nanti kita tanya lagi berapa. Ada 10 orang. Aduh, filenya udah hapus semua. Mati lagi ini, ngulang lagi lah. enggak. Kan waktu kamu ngirim ke ustadz itu ada tertinggal fotonya. Iya, tapi udah hapus dari WA-nya saat semua. Dari file WA ini internal. Bukan masuk sama Bu Ustaz udah. Enggak, apa Ustaz ya? Enggak, itu biasanya kan. Kalau kita ngirim, dia ada tersimpan di folder WA-nya kan, di send. Ya kalau dari dihapus kan? Udah dihapus nggak bisa lagi. Udah jadi rusak ya. Kayaknya kamu ada sih nama kamu ada. Saya dari, hah? Nggak ingat. Yang udah ngumpul itu sekitar 17-an gitu. Oh, 17
Kalian berapa total? 29. Kurang satu. 17 atau 20-an gitu kayaknya. Ada sekitar kayaknya 5 atau 7 orang yang nggak ada dari checklist yang sekolah. Tapi saya lupa namanya, saya tinggal pula di rumah. Kadang pengalaman di sana kurang ajar, nggak tanggung jawab ya. Saya mau Ya nanti saya posting ulang, jadi yang belum nanti bisa Kita dikirim. nggak tahu lah. Kita lihat nanti pengalaman siapa. Cuma aja yang belum ada siapa yang belum. Ya kalau yang rasanya udah ngirim dan ada buktinya nggak usah langsung saya kasih. Kita buat aja. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru Kenapa ya? untuk teks editorial. Nilainya jam dari 8. Udah ngantuk. Kita keluar sekitar 30. Sekitar 30 ya? 935 bukan? Ya masih ada beberapa menit lagi. Terus aja masuk. Ya satu-satu aja yang masuk satu. Sandaran bersama selesai ke depan. Iya. Minus sama minus. Setelah ini pertambahan apa? Pelajaran apa? Tadi pertama biologi dia. Setelah Ustadz Imin nanti dia lagi fisika. Tapi nggak datang kan? Iya. Karena gini saat kemarin kan kami hari Selasa itu kan ulumul Quran nggak ada guru. Imam Fikri karena beliau vaksin. Dilempar lah sama Ustadz Parisni, Ustadz Pak Hijau sama masalah. Mereka pulang. Seharusnya 11.30 udah bisa pulang nggak dikasih pulang. Kenapa? Ya itulah dibilang dia ikuti prosedur. Tunggu lagi sampai 12.15. Ya udah Ustadz. Apa? Kami kok pengen di sini kami Lagi suara dulu. Karena nak jumpa kawan-kawan. Enggak lah, sekarang udah terlimpah ada Iya. Alhamdulillah tinggal 1 tahun aja. Ya kan 2022. Oke, materi baru kita, teks ketiga kita itu adalah teks editorial, halaman 86. Nah, dalam editorial ini kita akan tahu bahwasanya jenis opini itu terpecah menjadi 5 jenis. Itu contohnya ada di tabel halaman 91. Ya, itu semua jenis opini, kritik, penilaian, halaman 91 tabel. Kritik, penilaian, prediksi, harapan, saran. Nah, itulah jenis opini. Jadi yang berupa penilaian, prediksi masa depan, harapan, saran, masuk ke dalam opini di teks editorial. Nggak editorial aja sih, artikel juga, esai juga nanti seperti itu. Nah, editorial ini kalau dari nama aslinya, editorial itu sebenarnya adalah teks tajuk rencana. Pernah lihat tajuk rencana nggak? Jadi kalau kita berbicara masalah editorial, ini nama baru sih sebenarnya. Dia nama dulunya adalah tajuk rencana. Nah, tajuk rencana ini berasal dari kata tajuk. Tajuk itu artinya kepala. Rencana itu rancangan. Makanya dalam sebuah surat kabar biasanya dia terletak pada halaman pertama. Kalau kamu beli surat kabar, terus kamu ada lihat sejenis opini di halaman pertama, tapi nggak opini-opini kali, ada berita-beritanya singkit gitu. Nah, itulah namanya tajuk rencana. Tajuk rencana hanya terdapat 1 buah dalam 1 surat kabar. Kalau opini kan lebih dari 1, dia cuma 1. Dia kepala rancangan. Kalau di halaman pertama udah berbicara masalah kelautan, maka seluruh rubrik pada teks itu, pada surat kabar itu akan berbicara masalah kelautan. Maka dikatakanlah dia sebagai kepala rancangan atau kepala rubrik yang mengepalai semua rubrik dalam sebuah tabloid. Gitu. Itulah editorial. Apa sih editorial ini? Editorial ini pada dasarnya adalah sebuah berita, tapi mendapat intensitas perhatian yang tinggi dari masyarakat. Jadi dia nggak sekedar fakta, tapi dia mendapat cukup banyak tanggapan publik. Contoh seperti masalah COVID, bansos, terus masalah vaksin. Nah, itu dia berita kan sebenarnya, tapi masyarakat tuh riuh kali untuk mengomentari masalah itu. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai topik editorial. Artinya tidak semua berita, tidak semua opini bisa jadi editorial.
Misalnya ada sebuah berita, anggota Polri dilempar ular, contoh. Itu berita, tapi masyarakat nggak gitu tertarik sama berita seperti itu. Ada berita seperti itu. Jadi dia editorialnya harus dampaknya besar. Contoh kenaikan BBM, gitu kan? Di halaman 87 itu kan ada kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Saya baca ya. Di situ katanya Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga LPG tabung 12 kilo lebih dari 50%. Akibatnya di tingkat konsumen harganya mencapai 125 sampai 130 ribu, bahkan di lokasi yang relatif jauh bisa mencapai 150 sampai 200 ribu. Sungguh kenaikan itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringi dengan alasan yang terkesan logis, merugi 22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jadi alasan dia karena rugi udah selama 6 tahun ini, jadi dinaikkanlah harganya. Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden menggelar rapat mendadak para menteri terkait, mendengar penjelasan direksi Pertamina tentang pandangan Menko Equin yang kesimpulannya dilaporkan kepada Presiden. Berdasarkan kesimpulan rapat itu, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kilo diumumkan pada hari Minggu kemarin. Terus dia bilang, kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam kenaikan harga LPG non-subsidi 12 kilo, seraya mengiringinya dengan pertanyaan, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang? Gitu kan? Kalau dugaan kita seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menenggarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Saya ambil intinya yang saya baca ya. Kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi 22 triliun selama 6 tahun menjadi regulator LPG, sehingga serta-merta Pertamina menaikkan harga LPG. Dalam peran dan tugasnya yang mulia inilah, Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam memutuskan keputusan. Keuntungan besar itulah seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran. Jadi Pertamina selama ini gajinya udah besar loh, gitu kan kata rakyat. Terus di sini Bea mengandung kalimat retoris. Jadi ciri dari si editorial, dia mengandung kalimat retoris. Ada yang ingat ini apa? Kalimat retoris itu adalah kalimat yang bentuknya pertanyaan, tapi nggak jelas jawabannya dan tujuannya menyindir. Contohnya gini, benarkah pemerintah, maksudnya pertanyaan, benarkah pemerintah selama ini tidak tahu rencana Pertamina untuk menaikkan harga LPG secara sewenang-wenang itu? Mungkin dia presiden selama 6 tahun, dia nggak tahu kerugian Pertamina dan dia nggak tahu rencana Menteri Equin untuk menaikkan itu dari laporan-laporan keuangan yang ada. Mungkin seorang presiden nggak tahu, kan gitu kata orang. Jadi itu adalah pernyataan yang mustahil. Kan di sini pengakuannya presiden bilang dia juga selama ini nggak tahu ternyata pemerintah Pertamina itu merugi. Jadi selama ini ngapain aja, masa nggak diceknya kerja-kerja menterinya? Gitu. Nah itulah namanya kalimat retoris. Ada opini yang sifatnya mempertanyakan bagaimana kinerja pemerintah. Nanti dari kalimat retoris ini muncullah yang kita sebut sebagai opini penulis. Jadi opini penulis itu erat kaitannya sama tindakan pemerintah, cara cepatnya. Kalau nanti ujian di TPS sering kan muncul soal tentang opini penulis, maka carilah opini yang paling mengarah pada pemerintah. Itulah yang dimaksud sebagai opini penulis. Ya, jadi soal-soal tentang editorial ini biasanya mengarah ke opini penulis atau ke kalimat retorisnya. Dan jenis opini itu seperti yang kalian lihat terbagi menjadi 5 aspek. Di halaman 91 ada yang berupa kritik. Kritik itu berarti kegiatan yang mengecam gitu ya. Kenaikan harga itu merupakan kado 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Itu udah kasar kalau untuk ukuran mengecam pemerintah. Lalu penilaian. Standar penilaian itu adalah tentang bagaimana baik buruknya sesuatu. Lalu dibilangkan di situ, Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat, sebab isi lahan perusahaan memperoleh keuntungan yang besar dari hasil tambang minyak dan gas
yang dieksploitasi dari produk bumi Indonesia. Pertamina itu keuntungannya hampir triliunan loh setiap tahun gitu. Masa dia nggak bisa mensubsidi rakyat miskin gitu. Apalagi dengan kenaikan yang katanya hanya untuk masyarakat kaya. Berarti kan poin-poin utamanya masyarakat kaya itu mensubsidi masyarakat miskin. Jadi apa fungsinya keuntungan Pertamina yang besar itu katanya. Terus lalu ada prediksi. Redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Ya nggak mungkin aja dia nggak tahu pemerintah secara dia setiap tahun menandatangani hasil kerja menteri. Masa dia nggak baca, berarti dia tekan-tekan aja gitu kan. Nah harapan pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang untuk kemakmuran rakyat. Sarannya, caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Oke, dari 5 pembagian opini, tapi kalau fakta, dia seperti di halaman 90, dia ada data, angka, atau harga yang ABC itu, halaman 90. Pertamina menaikkan harga LPG 12 kilo 50%, fakta. Akibatnya tingkat konsumen harga menjadi 125.000 sampai 130.000. Bahkan di lokasi yang jauh ada 150.000 sampai 200.000. Berarti dia secara masif menunjukkan adanya data-data, itulah fakta. Tapi kalau dia opini, nggak ada data-data. Dia berupa kritik, penilaian, atau harapan. Hah? Iya, harus. Kenapa? Oh, kebetulan ini bersambung, tapi ada juga yang dia nggak bersambung. Ustaz, kalau klise itu apa, Ustaz? Klise berarti dia tidak sebenarnya semu. Oh, tidak sebenarnya. Klise dibuat kamuflase. Ya. Sekarang ini kan udah mau apa nih supaya ada pertinggal catatannya. Buat di catatanmu dengan bahasamu sendiri, apa pengertian harapan, apa pengertian penilaian, apa pengertian saran, kritik, dan prediksi di buku catatan masing-masing. Iya. Menurut saya sendiri kan? Iya, menurut definisimu masing-masing. Nanti saya cek. Waktunya 10 menit. Biar ada pertinggalan catatan. Buku apa yang nggak dibawa? Buku catatan nggak bawa? Di buku latihan lah. Jadi apa yang dibawa? Hah? Boleh, boleh. Itu dia calon-calon orang sukses ya kan? Biar ambil semua kan. Oh iya. Di definisi Iya. Kata psikolog memang orang pintar itu malas. Tapi beda ya malah. Dulu kan saya yang pintar dokter itu dia malas memang, malas mencatat, malas bawa buku. Tapi pintar. Tapi kalau dia ditanya memang bisa. Ada juga yang malasnya nolep ya kan. Malas, sudah malas setelah semua kehidupan ini gitu kan. Bangkit dari tempat tidur pun malas. Itu yang bahaya. Ngambil nasi pun mesti mamanya lagi ya kan. Dia buat pakai bahasa Indonesia ya? Iya. Betul. Kenapa sih? Kenapa? nggak ada. Apalagi jadi namanya dari yang keluar ini apa jadi namanya? Iya, pengertian yang buat bukan contohnya, pengertian ini. Maksudnya poin-poin ini apa nih? Dalam sebuah teks editorial
terkandung dua jenis kalimat, fakta dan opini. Nah, opini itu terpecah 5 jenis lagi. Iya. Tapi kemarin soal nomor 1 banyak yang kan, soal nomor 2 ya, banyak salah loh kalian. Yang kalimat efektif. Begitu saat apa kali saya bingung teka-teki loh. Karena soalnya dalam rapat itu ya. Ntar saya lihat soalnya. Itu sama-sama Karena itu membahas UD 1945, tetapi ntar saya nanti mendapati pansus itu. ya tidak lagi bersama partai dan ya bersama partai Banyak opsi yang bisa dipakai. Jadi bingung. berbagai kemungkinan. dalam rapat itu membahas Undang-Undang 1945 itu kan ada subjeknya. Dalam itu kan keterangan, membahas itu kan predikat aktif. Jadi harusnya jawabannya itu dalam rapat itu dibahas Undang-Undang 1945. Terus, tetapi tidak mendapati peserta partai di dalamnya. Mendapati itu kan harusnya objeknya orang atau dia ada subjek aktifnya, maka digantilah. Tetapi tidak terdapat peserta partai di dalam itu aja yang diganti dua. Lengkap itu ya. Iya, ini lengkap. Jadi dia tetapi tidak terdapat, bukan mendapati. Mendapati itu kan subjeknya harus aktif. Karena rapat itu membahas UUD 1945, tapi tidak didapati peserta partai di dalam. Karena Bisa. Dalam yang pertama, dan juga itu. Bisa sih, itu udah benar juga. Cuma lebih benar lagi kalau himpuannya diganti. Tapi kalau kamu pakai dalam terus dibahas, dalamnya dihilangkan ya? Ya bisa juga. Dia jadi subjek. Hah? Rapat mereka sudah membahas Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat rapat tidak bisa. Dan pada saat rapat ini yang nggak efektif, diulang lagi. Ya, dan gini harusnya bisa sih ini oke. Dan pada Tapi salah sih, tapi tidak. iya, dan pada rapat itu partai tidak beserta. Takutnya Kalau masih kalau dia tidak sama benar ada poinnya ya, Pak. Musa kayu jar. Gantinya nih. Jangan lah. Ini sampai itu lebih itu tuh kan? Itu Iya. Kita Kita yang cuma itu. Ustaz tetap lo sama pakai sudah. itu sepanjang jatuh tinggi ya. Iya. Iya. Jangan Ustaz. Asal jangan Musa kayu jar aja masuk. Mati kita. Lebih mati lagi yang masuk Julpan. Nah. Banyak kali begini ya. Iya. Biar Benar, berapa benar. Ayo. Terikut. Ayo. Berikut loh. Enggak lah, kalaupun dia dengar, dia sebenarnya guru itu udah tahu ya bagaimana dia diceritakan murid di belakang. Loh, iya lah saat. Ada habis di lecet dia saat. Dulu itu kan udah tua, ada banyak orang dijumpai, ada ngerti. Udah berat. Mana tengok lagi dia. Kesal lagi buat. Enggak sampai segitu, nggak sempat gitu ya kayak gitu. Ustaz kan udah belum lah. Tukang sapu itu udah pernah kena semprotan.
Ayolah, coba. Si Adi. Siapa? Oh, iya. Udah. Kata kuncinya kalau kritik itu dia kan mengecam. Penilaian itu tentang baik buruk. Kalau kita nilai orang kan ada baik buruk atau plus minus. Prediksi itu berarti dukun lah. Biasanya sih prediksi itu berarti meramalkan masa depan. Kita nggak buang lagi nih, saya kira kita hujan nih. Iya. Udah selesai. Apa sih beda harapan sama saran? Beda kan. Harapan itu sesuatu yang inginkan, yang ingin menjadi kenyataan. Keinginan tertulis. Kalau saran itu Saran itu solusi. Gimana kalau saya berharap kalian masuk SBMPTN dengan saya menyarankan kalian masuk SBMPTN. Bedanya di itu mana? kan kesaran di momen harapan itu satu mewajibkan Ustaz. Harapan itu Sudah apa lah? Harapan itu sifatnya nggak ngasih cara. Itu bedanya dengan saran. Kalau saya cuma gini kan, saya berharap kalilah kalian lulus SBMPTN. Itu harapan. Tapi kalau saran, pasti saya ngasih cara. Kan seharusnya ngambil SBMPTN, ini loh caranya. Biasanya gitu. Kalau yang namanya saran, pasti dia menawarkan manner atau cara. Itu bedanya sama harapan. Harapan sekedar ya udah harapan aja. Masa sih ada kan? Kebiasaan gitu. Mana ya? Kebiasaan kalau udah dulu bisa masuk kan semua kan kok pakai bahasa Indonesia kan ya? Malah kali pakai bahasa Arab lagi. Kalau misalnya dibalik itu Iban dulu kok ada. biar gampang lebih dekat ya. Kalau dibalik langsung gini. Mbak, balik. Jadi itu bukan berapa
Tadi yang udah saya nilai, Torik sama baru Torik yang ngumpul saya kembalikan bukunya kan? Sama kamu ya? Belum dikembalikan.